Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni merespon kritik keras dari publik yang memunculkan desakan agar DPR dibubarkan. Hal ini disampaikan Ahmad Sahroni saat melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut pada Jumat 22 Agustus 2025. Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Kami bubarin DPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Geger nasional, ucapan anggota DPR sebut orang yang mental bubarin DPR itu tolol sedunia. Masyarakat seluruh Indonesia murka. Jakarta, 19 Agustus 2025. Suasana politik nasional mendadak memanas. Masyarakat dari berbagai penjuru tanah air bereaksi keras setelah seorang anggota DPR RI melontarkan pernyataan kontroversial. Dalam sebuah rapat terbuka, anggota dewan tersebut menyebut, orang yang hanya mental bubarin DPR itu orang tolol sedunia. Ucapan itu seketika menjadi viral di media sosial, memicu gelombang kemarahan publik, aktivis, akademisi, hingga tokoh masyarakat. Banyak pihak menilai ucapan itu bukan hanya merendahkan rakyat, tetapi juga memperlihatkan arogansi wakil rakyat yang lupa diri. Awal mula pernyataan kontroversial. Ucapan itu terjadi saat rapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM membahas isu korupsi dan transparansi anggaran DPR. Dalam forum tersebut, seorang anggota DPR dari partai besar yang namanya sengaja tidak disebutkan di awal menanggapi seruan publik tentang wacana pembubaran DPR karena dinilai terlalu banyak kasus korupsi. Alih-alih merespon dengan bijak, sang anggota dewan justru menyampaikan komentar yang dianggap menghina. Orang yang cuman mentalnya bubarin DPR itu orang tolol sedunia. DPR itu lembaga negara, bubar bagaimana caranya? Jangan konyol. Ucapan itu langsung mengundang reaksi keras dari masyarakat yang hadir di forum tersebut. Beberapa aktivis mahasiswa bahkan meneriakkan protes dari balkon ruang rapat. Gelombang kemarahan publik. Tak butuh waktu lama, potongan video pernyataan itu menyebar luas di media sosial. Twitter, Instagram, hingga TikTok penuh dengan potongan rekaman tersebut. Tag hard tolak arogansi DPR dan rakyat marah langsung menjadi trending topik. Seorang mahasiswa Universitas Indonesia menulis di Twitter, "Kami bukan tolol, kami hanya muak melihat DPR jadi sarang korupsi. Kalau DPR bersih, siapa yang mau bubarin?" Sementara itu, seorang pedagang pasar di Surabaya dalam wawancara televisi lokal berkata, "Kami yang pilih mereka, masa kami dibilang tolol sedunia gara-gara kecewa sama DPR? Ini sudah keterlaluan." Demonstrasi di berbagai daerah. Kemarahan publik tidak berhenti di dunia maya. Gelombang demonstrasi merebak di berbagai daerah. Jakarta, ribuan mahasiswa mendatangi gedung DPR dengan membawa poster bertuliskan, "Kami bukan tolol, kami rakyat berdaulat." Bandung, aktivis kampus menggelar aksi teatrikal dengan memakai topeng badut, menyindir DPR sebagai sirkus politik. Makassar, nelayan dan buruh bergabung dalam aksi protes menuntut sang anggota DPR meminta maaf secara terbuka. Aceh hingga Papua, aksi solidaritas rakyat digelar menunjukkan kemarahan bersama terhadap ucapan yang dianggap merendahkan martabat bangsa. Reaksi tokoh nasional. Beberapa tokoh nasional ikut angkat bicara. Ketua PNU mengatakan, pernyataan itu jelas keliru, tidak boleh merendahkan rakyat dengan ucapan seperti itu. DPR ada karena rakyat, bukan sebaliknya. Sementara itu, mantan Ketua MK menilai pernyataan tersebut sebagai pelecehan terhadap demokrasi. Dalam demokrasi, kritik rakyat adalah hal wajar. Kalau rakyat bicara bubarin DPR, itu bagian dari ekspresi kekecewaan. Menyebut rakyat tolol justru menunjukkan siapa yang sesungguhnya tidak mengerti demokrasi, tegasnya. Sikap Presiden Prabowo. Presiden RI Prabowo Subianto akhirnya turut memberikan tanggapan. Dalam sebuah pertemuan dengan tokoh masyarakat di Istana Negara, Prabowo menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan pernyataan anggota DPR tersebut. "Saya ingin sampaikan dengan jelas, rakyat tidak boleh dihina. Rakyat punya hak bicara, punya hak marah, punya hak protes. Saya minta semua pejabat negara jaga ucapan, jangan merendahkan rakyat," kata Prabowo dengan tegas. Ucapan Presiden mendapat tepuk tangan gemuruh dari hadirin. DPR terbelah. Di internal DPR sendiri, pernyataan itu memicu perdebatan. Beberapa anggota membela koleganya dengan alasan ucapan itu hanya spontanitas dan tidak serius. Namun banyak juga anggota dewan lain yang menuntut rekannya meminta maaf. Ketua DPR akhirnya menggelar rapat khusus membahas kasus tersebut. Ia menegaskan
Kami tidak mentoleransi ucapan yang merendahkan rakyat. DPR harus minta maaf kepada publik. Analisis pengamat politik. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Profesor Arief Sutanto menilai kasus ini menunjukkan jurang antara elit politik dan rakyat semakin lebar. Ucapan itu mencerminkan arogansi. Anggota DPR harus sadar mereka ada di kursi empuk karena dipilih rakyat. Kalau mereka menghina rakyat, maka kepercayaan publik akan semakin runtuh, katanya. Sementara itu, pengamat komunikasi politik menyebut pernyataan itu bisa berdampak buruk pada citra partai yang bersangkutan menjelang pemilu 2029. Tuntutan rakyat. Gelombang protes rakyat akhirnya mengerucut pada beberapa tuntutan. Anggota DPR yang mengucapkan harus minta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia. DPR harus berbenah dan membuktikan komitmen melawan korupsi. Adanya mekanisme recall atau pemecatan bagi anggota DPR yang arogan. Perubahan regulasi agar suara rakyat lebih dihormati. Munculnya gerakan baru. Kasus ini juga memicu lahirnya gerakan baru di kalangan